Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai latar belakang, asas-asas, dan sejarah dari hukum kepailitan. Untuk selanjutnya, yang dimana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Zaki Farudin, dengan NPM 22.340. Perkenalkan, nama saya Arini Desyanti dengan NPM 22131. Perkenalkan, nama saya Kansa Fauzia Zahra dengan NPM 22194. Perkenalkan, nama saya Raisa Putia Zahra, NPM 22309. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Fauzia Zahra dengan NPM 22194. Saya dari kelompok 13 dengan materi latar belakang, sejarah, dan asas-asas hukum kepailitan. Di video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang hukum kepailitan. Kepailitan berasal dari bahasa Perancis, yaitu faillite yang berarti kemacetan pembayaran. Hukum kepailitan di Indonesia berakar dari kebutuhan untuk mengatur proses penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditur ketika debitur tidak mampu membayar utangnya. Kepailitan merupakan sebuah permasalahan yang timbul akibat kesulitan keuangan suatu perusahaan, di mana banyak perusahaan mengalami kesulitan besar dalam membayar utangnya. Secara umum, hukum kepailitan di Indonesia berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak dalam suatu sengketa utang piutang terlindungi dan terselesaikan secara adil melalui proses peradilan yang efisien. Kemudian, latar belakang sejarahnya yang mencerminkan pentingnya keberadaan hukum kepailitan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan dalam hubungan utang piutang. Dan sejarah hukum kepailitan membantu memahami bagaimana regulasi ini berkembang dan berperan dalam perekonomian nasional, serta bagaimana adaptasinya terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Desyanti dengan NPM 22351. Di dalam video presentasi kelompok ini, saya akan menjelaskan materi berkenaan tentang dasar hukum kepailitan dan juga isu hukum dalam hukum kepailitan perusahaan. Membahas tentang dasar hukum, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan PKPU. Undang-undang ini pun memiliki singkatan yaitu UUK 2004 atau Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004. Menurut Pasal 1 Angka 1 UUK 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang kepengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pembahasan selanjutnya mengenai isu hukum. Isu hukum dalam hukum kepailitan perusahaan pada dasarnya terjadi akibat adanya perkembangan yang pesat dalam aspek perekonomian dan juga perdagangan, yang menyebabkan munculnya banyak berbagai permasalahan utang piutang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut pun berpengaruh pada jalannya kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang berskala kecil hingga skala besar banyak mengalami kesulitan terhadap usahanya. Karena perusahaan-perusahaan tersebut harus menyelesaikan utang piutang guna melanjutkan keberlangsungan kegiatan usahanya. Perusahaan yang sedang terjebak dalam situasi sulit perekonomian pasti membutuhkan pinjaman dari pihak lain atau yang disebut dengan kreditur. Dan perusahaan sebagai pihak yang meminjam akan disebut dengan debitur. Setelah mendapat pinjaman, perusahaan berarti berhutang terlebih dahulu kepada pihak kreditur. Namun sebelum proses pinjam-meminjam terjadi, biasanya para pihak akan membuat surat perjanjian hutang piutang yang berisikan mengenai kesepakatan proses hutang piutang yang dilakukan tersebut. Setelah pinjaman berhasil diberikan oleh pihak kreditur, tiba saatnya untuk pihak debitur mengembalikan pinjaman tersebut. Namun bila mana dihadapkan oleh situasi pihak debitur tidak kunjung mengembalikan pinjamannya dari sesuai apa yang telah disepakati, maka perusahaan debitur dapat dikenakan statement dipailitkan. Namun sebelum dipastikan pailit, pihak debitur maupun kreditur bisa ataupun tidak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. PKPU tersebut dilakukan untuk merestrukturisasi utang debitur kepada kreditur. Artinya, pihak debitur diberikan kesempatan untuk memberikan proposal perdamaian meliputi mekanisme pembayaran dari sebagian atau seluruh utangnya. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan juga penundaan kewajiban pembayaran utang. Mengenai PKPU itu sendiri, hasil dari PKPU memiliki dua kemungkinan.
Yang pertama, PKPU berhasil karena debitur bisa melewati perjanjian PKPU dan melakukan perdamaian atau homologasi sehingga perusahaan debitur dapat selamat dari pailit. Hasil yang kedua, PKPU tidak berhasil mencapai titik temu karena debitur gagal melakukan perjanjian PKPU atau pengadilan itu sendiri menolak perdamaiannya. Lalu setelah itu pengadilan dapat mengeluarkan statement bahwa perusahaan debitur dapat dipailitkan. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan contoh kasus. Kasus kepailitan yang dialami oleh PT Metro Batavia Air, sebuah perusahaan maskapai penerbangan, menyewa pesawat Airbus tipe 330 dengan melakukan leasing kepada International Lease Finance Corporation atau IFLC dengan tujuan untuk mengikuti tender pengangkutan jemaah haji. Namun Batavia Air gagal lolos bertugas mengangkut jemaah haji selama 3 tahun berturut-turut. Akibatnya, pesawat yang disewakan tidak digunakan secara optimal. Namun, pembayaran kepada IFLC harus tetap dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, IFLC mengajukan gugatan pailit oleh pengadilan setelah Batavia Air tidak mengajukan jawaban dalam 5 hari sejak gugatan. Pengadilan memutuskan pailit atas nama Batavia Air berdasarkan bukti utang, ketidakmampuan membayar, dan keberadaan kreditur lain sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Di dalam kasus ini, baik pihak debitur maupun kreditur tidak ada yang mengajukan permohonan PKPU, karena dari pihak debitur itu sendiri, yaitu Batavia Air, sudah pasrah dengan situasi ini. Mereka telah menghitung secara finansial, modal dan utangnya tidak cukup memadai. Maka dari itu, PT Batavia Air sudah tidak akan lagi terlibat dalam industri penerbangan. Untuk selanjutnya, mengenai materi sejarah dari hukum kepailitan oleh saya pribadi, Muhammad Zaki Farudin dengan NPM 22.340. Baik, sebelum masuk mengenai asal-usul dan sejarah dari hukum kepailitan, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana hukum kepailitan itu. Jadi, apa itu kepailitan? Jadi, kepailitan ini adalah suatu kondisi di mana seseorang atau perusahaan dinyatakan tidak lagi mampu membayar utang-utangnya. Ini merupakan kondisi akhir dari masalah keuangan yang serius, di mana segala upaya untuk menyelesaikan utang-utang tersebut telah gagal, yang dimana sudah melewati tahap proses PKPU dan PKPU-nya tidak dapat diterima dan menjadi kepailitan. Secara hukum, kepailitan ini adalah suatu proses hukum yang diajukan ke peradilan niaga. Jika permohonan kepailitan dikabulkan, maka seluruh harta kekayaan debitur, orang, perusahaan, ataupun orang yang berhutang ini akan disita dan dikelola oleh seorang kurator. Jadi kurator ini akan menjual-jual aset debitur untuk kemudian dibagikan kepada kreditur ataupun dilelang oleh peradilan niaga. Selanjutnya, mengapa kepailitan ini terjadi? Mungkin ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kepailitan. Di antara lainnya adalah krisis ekonomi, yang dimana kondisi ekonomi ini yang buruk dari perusahaan dapat sulit untuk menjual produk ataupun jasa, sehingga pendapatan menurun dan sulit untuk membayar hutang. Selanjutnya, manajemen yang buruk. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dari bisnis, korupsi, atau ketidakmampuan dalam mengelola keuangan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kepailitan ataupun mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya, persaingan yang ketat, yang dimana persaingan yang ketat di pasar dapat membuat perusahaan ini sulit untuk bertahan, terutama apabila perusahaan itu tidak mampu berinovasi atau tidak mampu dapat mengefisiensikan dalam operasionalnya. Yang terakhir, bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau pandemi dapat menyebabkan kerusakan pada aset perusahaan dan mengganggu operasional bisnis. Selanjutnya, apa itu akibat dari kepailitan? Yang dimana kepailitan ini berakibat untuk hilangnya aset, rusaknya reputasi, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan yang terakhir, alasan munculnya hukum kepailitan ini dikarenakan adanya stabilitas ekonomi. Jadi, hukum kepailitan bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan memberikan mekanisme yang adil untuk menyelesaikan masalah hutang atau mencegah terjadinya krisis ekonomi yang lebih besar. Yang kedua, perlindungan kreditur. Hukum kepailitan ini memberikan perlindungan kepada kreditur dengan memberikan mekanisme untuk mendapatkan kembali sebagian ataupun seluruh utang mereka. Dan yang ketiga, kesempatan kedua bagi kreditur, yang dimana hukum kepailitan ini memberikan kesempatan bagi kreditur untuk memulai kembali kehidupan finansialnya setelah dinyatakan pailit. Baik, untuk yang selanjutnya, awal mula hukum kepailitan. Kepailitan ini merupakan sebuah istilah yang mungkin terdengar berat dan mungkin terdengar kompleks bagi teman-teman semua.
yang dimana sebenarnya memiliki akar sejarah yang panjang dan menarik, yang dimana konsep dasar kepaylitan ini kondisi di mana seseorang atau perusahaan tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya telah ada sejak zaman kuno, yang dimana hukum kepaylitan ini memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dari zaman Romawi kuno hingga zaman sekarang. Mungkin dalam zaman Romawi kuno ini ada sekitar tahun 1018 sebelum Masehi, yang dimana debitur ini gagal untuk membayar hutang dan dijadikan budak oleh kreditor-kreditor pada masa itu. Hukum kepaylitan ini sangat keras dengan berbagai hukuman fisik bagi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Seiring waktu berjalan, hukum ini berkembang di Eropa, termasuk Belanda, yang dimana mengadopsi sistem hukum kepaylitan melalui Code de Commerce tahun 1811. Pembedaan antara pedagang dan pedagang menjadi ciri khas dalam pengaturan awal yang dibuat tersebut. Zaman kuno, yang dimana zaman kuno ini konsep awal pembebasan hutang, yang dimana yang pertama ada peradaban Mesopotamia telah mengungkap adanya praktik pembebasan hutang secara berkala. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perbudakan dikarenakan hutang dan menjaga stabilitas sosial. Selanjutnya ada hukum Romawi. Hukum Romawi memiliki aturan yang cukup rinci tentang utang piutang dan kepaylitan, yaitu konsep Cassio Bonorum atau penyerahan harta merupakan cikal bakal dari prosedur kepaylitan modern. Debitur yang menyerahkan semua hartanya kepada kreditur akan dibebaskan dari tuntutan hutang. Baik, selanjutnya abad pertengahan, yang dimana abad pertengahan ini munculnya konsep modern. Pada Eropa ini, di mana abad pertengahan ini sistem ekonomi di Eropa mulai berkembang pesat. Seiring dengan itu, masalah utang piutang pun semakin kompleks. Muncullah konsep bankruptcy, yaitu dalam bahasa Inggris, yang secara harfiah berarti bangku yang pecah, ataupun istilah ini merujuk pada kebiasaan para pedagang di Italia yang memecahkan bangku apabila mereka sebagai tanda bahwa mereka tidak mampu lagi untuk membayar hutang tersebut. Selanjutnya ada peraturan guild, yang dimana guild atau serikat dagang di Eropa ini memiliki peraturan internal tentang penanganan masalah kepaylitan anggota mereka. Tujuannya yang terpenting untuk melindungi kepentingan bersama dan menjaga reputasi guild. Selanjutnya, pada masa modern, yang dimana regulasi ini telah dibuat untuk lebih terstruktur. Yang pertama ada revolusi industri. Revolusi industri ini sangat berpengaruh bagi hukum kepaylitan, yang dimana membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi. Pertumbuhan bisnis pun yang pesat juga diikuti oleh peningkatan risiko kepaylitan. Yang kedua, ada undang-undang kepaylitan, yang dimana negara-negara di dunia ini mulai menyusun undang-undang yang lebih komprehensif, yang dimana undang-undang ini mengatur prosedur kepaylitan, hak dan kewajiban kreditur dan debitur, serta tujuan kepaylitan itu sendiri. Baik, yang terakhir, pengaruh kolonial terhadap hukum kepaylitan di Indonesia, yang dimana hukum kepaylitan di Indonesia ini memiliki akar sejarah yang menarik dan kuat, terutama oleh masa kolonial Belanda, yang dimana pengaruh ini sangat terasa, amat sangat terasa dalam sistem hukum kita, terutama dalam hal prosedur dan konsep dasar kepaylitan. Warisan hukum Belanda yang dimana bernama Veldsman Verordening, yang pertama penerapan awal ini pada masa kolonial, hukum kepaylitan yang berlaku di Indonesia adalah Veldsman Verordening atau FV. Peraturan ini merupakan produk hukum Belanda yang diterapkan secara langsung di Indonesia. Tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan perkara-perkara utang piutang yang melibatkan pihak asing dan Eropa di Hindia Belanda. Akan tetapi cakupannya pun terbatas. Pada awalnya, FU ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum perdata Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, penerapannya pun meluas sehingga mencakup golongan-golongan pribumi Indonesia. Ada karakteristik dari FW tersebut yang dimana formalitas tinggi. Prosedur kepaylitan yang diatur dalam FW sangat formal dan berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu perkara saja. Yang kedua ada berorientasi kepada kreditor, yang dimana FW ini lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak debitur, yang dimana lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak dari kreditur daripada memberikan kesempatan kedua bagi kreditur. Selanjutnya kurator ini sebagai tokoh utama. Jadi dalam sistem ini dimana kurator ini memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola harta-harta kepaylitan. Dan yang terakhir ada perkembangan setelah kemerdekaan.
Jadi bagaimana perkembangan setelah kemerdekaan yang berlaku di Indonesia ini, yang dimana ada perubahan dan adaptasi. Jadi setelah Indonesia merdeka, FUI itu tetap berlaku utuh dengan beberapa perubahan dan penyesuaian yang ada dalam FUI tersebut. Selanjutnya ada Undang-Undang tentang Kepailitan, yang dimana pada tahun 1998 ini Indonesia memiliki undang-undang tersendiri yang mengenai kepailitan yang baru, yang dimana menggantikan dari FUI tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses penyelesaian, serta memberikan perlindungan yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur. Yang terakhir ada pengaruh globalisasi. Hukum kepailitan Indonesia ini terus berkembang seiring dengan globalisasi dan semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan dunia internasional. Sebagai kesimpulan, yang dimana warisan kolonial Belanda ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, hukum kepailitan di Indonesia ini masih harus memiliki perkembangan dan harus dapat beradaptasi dengan kondisi yang saat ini. Tantangan ke depan adalah bagaimana hukum kepailitan di Indonesia ini dapat memberikan solusi yang adil dan efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan utang piutang di tengah dinamika sosial dan perekonomian Indonesia yang semakin kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putia Zahra, NPM 22.309. Di sini saya akan memaparkan materi dari asas-asas hukum kepailitan. Asas-asas hukum kepailitan itu terdapat, yang pertama itu ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan itu merupakan suatu asas yang di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikat baik. Suatu undang-undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan. Yang kedua itu ada asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilaksanakan atau dilanjutkan usaha. Salah satu saran atau lembaga yang dapat digunakan untuk kelangsungan usaha itu yaitu dalam konteks kepailitan adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat diajukan baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap debitor maupun ketika berlangsung pemeriksaan atau sidang pertama pengadilan terhadap permohonan pernyataan pailit. Lalu yang ketiga itu ada asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formel dan hukum materialnya itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum perdata nasional. Undang-undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan ini lebih luas karena diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Lalu yang keempat itu ada asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memedulikan kreditur lainnya. Lalu yang kelima itu ada asas mendorong investasi dan bisnis. Undang-undang kepailitan harus dapat mendorong meningkatkannya investasi dan pasar modal, terutama ditunjuk kepada investor asing dan pelaku bisnis asing, serta memudahkan pengusaha untuk memperoleh kredit luar negeri dengan ratifikasi terhadap perjanjian organisasi perdagangan dunia. Itu dapat mendorong liberalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa. Lalu yang keenam ada asas memberi manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Undang-undang kepailitan hendaknya dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada kreditor akan tetapi juga kepada debitor yang harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Dengan undang-undang kepailitan diharapkan kreditor mendapatkan pembayaran utang-utangnya dari debitor dengan mudah dan mendapatkan akses terhadap harta benda debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya tanpa merugikan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan kepailitan tersebut dengan memperhatikan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum.